Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini, agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Check it out. Bagaimana jika orang yang paling kamu cintai justru ditakdirkan untuk bersama sahabatmu sendiri? Akankah kamu memperjuangkannya atau melepaskannya demi mereka yang kamu anggap keluarga? Namaku Dinda. Hidupku sederhana. Pagi diisi pekerjaan kantoran, malam dengan mimpi-mimpi besar yang kadang terasa terlalu jauh untuk kugapai. Aku bukan tipe perempuan yang mudah jatuh cinta, tapi semua berubah sejak aku bertemu Tama. Kami pertama kali bertemu di acara bakti sosial yang diadakan komunitas lingkungan. Ia berdiri di antara kerumunan dengan senyum lebar dan mata yang berbinar. Aku ingat betul saat itu, angin sore yang hangat, aroma tanah basah, dan suara tawa anak-anak. Lalu, suaranya menyapaku. "Hai, kamu bagian dokumentasi, ya?" Tanyanya. "Ramah," aku mengangguk kikuk. "Iya kamu?" "Tama, baru pertama gabung, tapi kayaknya aku bakal sering-sering datang kalau yang urus dokumentasi secantik kamu," ujarnya sambil tersenyum menggoda. Aku tertawa. Saat itu juga, sesuatu di dalam hatiku bergetar. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Tama ternyata bukan hanya menawan secara fisik, tapi juga cerdas dan penuh perhatian. Ia sering mengantarku pulang, memberi kejutan kecil, bahkan membantu mengejar impian kecilku. Mendirikan perpustakaan mini di gang sempit tempatku tinggal. "Aku suka caramu melihat dunia," katanya suatu malam, ketika kami duduk di atap rumah kontrakanku, memandangi bintang. "Aku juga suka caramu membuat dunia terasa lebih mudah dijalani," balasku pelan. Ada jeda hening, lalu tangannya menggenggam tanganku. Hangat, tegas, hubungan. Kami tidak pernah diresmikan dengan kata-kata, tapi kami tahu arah perasaan itu. Tama hadir di tiap langkahku, dan aku mengukir rencana masa depan dengan bayangannya di dalamnya. Namun, ada satu hal yang kerap membuatku bertanya-tanya. Tama jarang sekali membicarakan keluarganya. Jika kutanya, ia hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Awalnya, aku tak terlalu peduli, tapi lama-lama, rasa penasaran itu tumbuh menjadi benih yang tak bisa kuabaikan. Satu sore, saat kami tengah menyusun buku-buku donasi, aku menatapnya lekat-lekat. "Tama, boleh aku tanya sesuatu?" Ia mengangguk, masih sibuk menyusun buku. "Kamu belum pernah kenalin aku ke keluargamu. Kenapa?" Tangannya terhenti. Wajahnya berubah, sedikit tegang, walau ia berusaha tetap tersenyum. "Belum waktunya, Din. Mereka agak sulit. Tapi nanti aku kenalin, aku janji." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tidak sepenuhnya tenang. Malam itu, saat aku sendirian di kamar, aku mulai menyusun kemungkinan terburuk. Apa yang sebenarnya Tama sembunyikan? Apakah aku benar-benar bagian dari hidupnya? Atau hanya seseorang yang menemaninya untuk sementara waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantui pikiranku. Namun, aku menepis semuanya dengan keyakinan. Tama mencintaiku, aku yakin itu, dan aku akan berpegang pada keyakinan itu. Setidaknya, untuk saat ini. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tama berubah. Bukan hal besar seperti tiba-tiba menghilang atau bersikap dingin, tapi ada jeda dalam pesannya, ada jarak dalam pelukannya. Dan setiap kali aku menanyakan sesuatu tentang keluarganya, ekspresi wajahnya seperti tertutup kabut. "Maaf ya, Din. Aku lagi sibuk banget sama kerjaan," katanya, suatu malam lewat telepon. "Tapi aku janji, akhir pekan kita keluar kota ya. Kamu butuh udara segar." Aku tersenyum, mencoba percaya, tapi hatiku, untuk pertama kalinya sejak bersamanya, merasa asing. Akhir pekan pun datang. Kami pergi ke sebuah kota kecil yang penuh pepohonan rindang dan jalanan sepi. Tama berusaha membuatku tertawa, membelikan es krim favoritku, memotretku,
Diam-diam seperti biasa. Tapi matanya tak benar-benar menatapku. Malamnya, saat kami duduk di bangku taman dekat penginapan, aku akhirnya tak bisa menahan lagi. Tama, kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, lebih baik kamu bilang sekarang. Ia terdiam. Hanya terdengar desah napasnya dan suara jangkrik dari balik semak-semak. Aku melanjutkan dengan suara pelan. Aku tahu kamu berubah. Aku nggak marah, cuma aku butuh tahu. Apa aku masih ada di rencana hidupmu? Tama memejamkan mata sejenak, lalu membuka mata itu dengan tatapan sendu. Din, aku nggak pernah main-main sama kamu. Semua yang kita jalani itu nyata. Tapi, aku nggak bisa janji semuanya akan mudah. Aku menatapnya, menunggu. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seolah kata-kata itu begitu berat untuk keluar dari bibirnya. Dinda, aku dijodohkan. Dunia berhenti. Angin berhenti berembus. Waktu seperti beku. Hanya detak jantungku yang tiba-tiba menggila, seolah menolak menerima apa yang baru saja ku dengar. Maaf. Orang tuaku sudah merencanakan semuanya. Sejak lama. Aku nggak pernah setuju, tapi mereka keras. Terlalu keras. Aku belum punya keberanian untuk menolak mereka sepenuhnya. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Tapi yang kulakukan hanya tertawa kecil, pahit. Jadi, selama ini aku apa? Kamu segalanya buat aku, Din. Tapi aku terjebak. Aku mencoba cari jalan keluar, makanya aku nggak pernah mau kamu terlalu dekat sama keluargaku. Dan kamu kira itu cukup adil buatku? Enggak. Makanya aku bilang sekarang. Karena aku tahu, aku nggak bisa terus bohongin kamu. Aku berdiri. Langit malam tampak gelap, tak satu pun bintang yang menemani. Siapa dia? Tanyaku pelan, tak sanggup menatapnya. Tama terdiam sejenak. Dan saat ia menjawab, suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Laras. Deg aku mematung. Nama. Itu seperti palu godam yang menghantam seluruh isi kepalaku. Laras. Sahabatku. Perempuan yang tahu semua tentang aku. Tentang Tama. Aku mundur beberapa langkah. Jadi, kalian udah saling tahu tentang perjodohan itu? Tama menatapku penuh sesal. Aku nggak tahu dia sahabatmu. Baru tahu setelah pertemuan pertama kami. Tapi semua ini udah terlalu rumit, Din. Aku menggeleng perlahan. Bukan cuman rumit, tak. Ini menyakitkan. Aku berbalik, berjalan meninggalkan taman itu dengan langkah gontai. Air mataku mulai jatuh satu persatu, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tama tidak mengejarku, atau mungkin aku berharap dia tidak. Karena malam itu, untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang tak pernah ingin kurasakan, kehilangan. Aku tak tidur malam itu. Mataku menatap langit-langit kamar, kosong. Tanganku menggenggam ponsel, tapi tak tahu untuk apa. Sudah berapa pesan dari Tama yang masuk, aku tak tahu. Tak satu pun kubuka. Aku tak siap membaca apapun darinya. Belum. Esoknya, aku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku di pinggir kota. Butuh ruang, butuh udara, butuh menjauh dari semuanya. Tapi takdir selalu punya caranya sendiri untuk menguji luka. Saat aku membuka pintu rumah, Laras berdiri di sana, dengan senyum yang dulu selalu kurindukan, tapi kini hanya menyisakan getir. Dinda, aku kangen banget sama kamu. Lama gak main ke sini. Aku membeku. Laras, sahabat sejak bangku SMP, yang selalu tahu ketika aku sedang sedih. Tapi sekarang, dia adalah bagian dari kesedihanku. Aku tersenyum. Sedikit. Palsu, tapi cukup meyakinkan. Kamu tumben. Datang pagi-pagi, kataku sambil mempersilakan masuk. Kami duduk di ruang tamu. Dia cerita banyak tentang pekerjaannya, keluarganya, bahkan soal seseorang yang sedang dekat dengannya. Aku tahu kemana arah pembicaraan itu. Namanya Tama, katanya pelan, dengan mata yang berbinar. Aku gak nyangka dijodohin sama orang yang ternyata nyambung banget diajak ngobrol. Gak kaku, gak sok, malah bikin nyaman.
Aku menunduk, menyembunyikan wajah yang mulai retak. Aku nggak tahu kamu kenal dia, Din. Tapi, aku ngerasa ini baru permulaan. Doain ya, semoga semua lancar. Aku hanya bisa mengangguk. Suara tercekat di tenggorokan. Perutku mual. Tapi aku menahan semuanya. Karena Laras, perempuan yang dulu menemaniku saat patah hati, kini sedang menggenggam hatiku tanpa ia tahu. Saat ia pulang, aku duduk lama di teras. Diam, membisu. Bertanya dalam hati, kenapa harus dia? Kenapa bukan orang lain? Malamnya Tama menelepon. Kali ini, aku mengangkat. Dinda, aku tahu ini berat. Tapi aku mohon, jangan... Aku sepedasmu, menarik napas panjang. Butuhku? Sementara kamu duduk di meja makan keluargamu, tersenyum di samping sahabatku, Tama terdiam. Aku nggak bisa pura-pura, tak. Laras cerita banyak tadi. Dia bahagia, dia mulai jatuh cinta. Dan aku harus duduk di seberang, pura-pura senang. Din, aku nggak mencintainya. Aku mencintaimu. Laras baik, aku tahu. Tapi bukan dia yang aku mau. Lalu kamu mau apa sekarang? Berjuang. Untuk kita. Aku menertawakan kalimat itu. Pahit. Dingin. Berjuang? Dengan cara apa? Menyakiti Laras? Melawan keluargamu? Atau tetap berdiri di dua kaki? Berharap aku tetap tinggal sementara kamu jalani semua ini. Ia diam lagi. Aku belum tahu caranya. Din, tapi aku tahu perasaanku. Dan aku tahu kehilangan kamu adalah hal paling bodoh yang bisa kulakukan. Aku memejamkan mata. Terlambat, tak? Rasanya sudah terlalu jauh. Malam itu aku kembali menangis. Tapi tangis kali ini berbeda. Ada rasa sesak karena cinta yang digenggam terlalu erat. Sampai akhirnya justru melukai diri sendiri. Aku mulai menjauh, menolak semua pesan Tama, menghindari Laras, menyibukkan diri dengan kerja, buku, dan tidur panjang. Tapi luka tidak bisa disembunyikan dari hati sendiri. Hingga suatu hari, Laras datang lagi, dengan wajah serius. Dan matanya yang penuh tanya, "Kamu kenapa, Din?" Aku diam. Aku tahu kamu berubah, sejak aku cerita soal Tama. Kamu gak kayak biasanya. Aku menatap matanya. Lurus, tak sanggup berbohong lagi. Aku mencintai Tama. Laras terdiam. 1 detik, 2 detik. Napasnya tercekat. Aku gak tahu, Din, bisiknya. Kenapa kamu gak pernah bilang? Karena aku baru tahu dia dijodohkan dengan kamu, Ras. Dan saat aku tahu, semuanya sudah telanjur. Air mata Laras mengalir perlahan. Tapi bukan karena marah, ya ia hanya terlihat kecewa, bukan pada siapa-siapa, mungkin pada takdir itu sendiri. Kenapa semesta begitu lucu ya? Katanya lirih. Kita jatuh cinta pada orang yang sama. Dan kita sahabat. Aku menggenggam tangannya. Maaf, Laras mengangguk pelan. Aku butuh waktu, Din. Dan ia pergi. Meninggalkanku dalam keheningan yang lebih menyakitkan dari apapun. Kehilangan cinta, dan mungkin juga sahabat. Hari-hari setelah kepergian Laras terasa hampa. Aku berjalan seperti bayangan dari diriku sendiri. Bekerja, pulang, tidur, semuanya hanya rutinitas tanpa rasa. Tama tak lagi menghubungiku sejak malam terakhir. Mungkin ia menyerah. Atau mungkin sedang memilih jalannya sendiri. Sementara aku berdiri di persimpangan yang tak pernah kupilih. Bukan karena aku tak ingin berjuang, tapi karena aku tak tahu siapa yang akan terluka lebih dalam jika aku terus memaksakan cinta ini. Lalu, suatu pagi yang tak kuduga, Tama berdiri di depan pintu rumahku. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah, tapi sorot matanya masih sama. Hangat, tegas, dan hancur dalam waktu bersamaan. "Boleh aku bicara?" tanyanya. Pelan, aku mengangguk, meski tubuhku enggan. Kami duduk di teras, tempat yang dulunya sering jadi saksi tawa kami, kini hanya menyimpan diam yang tebal.
Aku sudah bicara pada keluargaku, kata Tama, memulai. Aku menolak perjodohan itu. Dan aku tahu risikonya. Aku terkejut. Kamu serius? Tama menatapku dalam-dalam. Lebih dari yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Apa mereka marah? Marah besar. Ayahku bahkan tak mau menatap wajahku. Tapi, aku gak peduli. Aku udah terlalu lama hidup untuk orang lain. Kali ini, aku ingin hidup untuk seseorang yang membuatku merasa berarti. Dadaku sesak. Entah karena bahagia atau takut. Atau keduanya. Laras? Tanyaku pelan. Tama menghela napas. Aku bicara baik-baik dengannya. Dia menangis. Tapi dia mengerti. Dia perempuan luar biasa, Din. Dia layak mendapatkan seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Dan itu bukan aku. Aku menunduk. Air mata mengambang di pelupuk mata. Aku nggak tahu harus bilang apa. Cukup bilang kamu masih cinta aku, Din. Itu saja. Aku diam. Lalu, perlahan, kuangkat wajahku. Ku tatap mata yang selalu membuatku merasa pulang. Aku masih cinta kamu, Tama. Tapi, aku takut. Takut melukai orang lagi. Takut semua ini berakhir sama buruknya. Tama menggenggam tanganku. Erat. Hangat. Takut itu wajar. Tapi kalau kita terus hidup dalam ketakutan, kita nggak akan pernah sampai ke tempat yang kita impikan. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena luka itu perlahan mulai sembuh. Hari-hari berikutnya tak langsung mudah. Aku bertemu Laras. Kami menangis bersama, bicara dari hati ke hati. Ia butuh waktu, tapi ia tak membenciku. Cinta memang kadang rumit, katanya. Tapi persahabatan kita lebih lama dari semua ini. Aku percaya, luka ini akan sembuh suatu hari nanti. Dan aku tahu, hari itu akan datang. Beberapa bulan kemudian, aku dan Tama berdiri di pinggir pantai, menyusun rencana untuk membuka taman baca yang dulu hanya ada di angan. Kamu tahu, kata Tama sambil menatap ombak, kalau waktu itu aku gak bertemu kamu, mungkin aku masih menjalani hidup yang bukan milikku. Aku menggenggam tangannya, tersenyum. Dan kalau waktu itu aku menyerah, mungkin aku gak akan pernah tahu rasanya dicintai sepenuh ini. Cinta. Kami bukan cinta yang sempurna. Tapi kami memilihnya. Kami menjalaninya. Dengan luka, dengan harapan, dengan keberanian. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua hal terasa ingin pergi.